Selamat siang bagi para hadirin dan juga tim kontra yang saya hormati. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Devi Anugrahai Rahmawati sebagai pembicara pertama tim pro atas mosi bertema Omnibus Law pada kesempatan kali ini. Seperti yang sudah diketahui bahwa penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Sementara, Omnibus Law adalah salah satu metode penyusunan peraturan perundang-undangan yang lebih dikenal dalam sistem hukum common law. Metode ini kemudian hendak diadopsi ke Indonesia setelah Presiden Joko Widodo menyinggungnya dalam pidato pelantikan sebagai Presiden periode kedua. Omnibus Law disahkan oleh DPR menjadi undang-undang pada 5 Oktober 2020 dan berlaku mulai 2 November 2020. Namun, tak lama, Omnibus Law di Indonesia sendiri resmi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku setelah peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja diundangkan. Rencananya, metode ini digunakan untuk menyusun beberapa undang-undang, yaitu Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Perpajakan, Undang-Undang Ibu Kota Baru, dan Undang-Undang Kefarmasian. Di antara semua undang-undang tersebut, baru Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan. Secara singkat, ada 11 poin penting yang diatur dalam Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, penyederhanaan perizinan tanah, persyaratan investasi, ketenaga kerjaan, kemudahan dan perlindungan UMKM, kemudahan berusaha, dukungan riset dan inovasi, administrasi pemerintahan, pengenaan sanksi, pengendalian lahan, kemudahan proyek pemerintah, serta kawasan ekonomi khusus. Di sini kami menyatakan pro karena melalui metode Omnibus Law ini akan mempermudah pembuatan undang-undang baru dengan membatalkan atau mencabut beberapa undang-undang sekaligus. Keunggulan dari Omnibus Law adalah adanya kepraktisan dalam mengoreksi regulasi yang bermasalah sehingga berbagai stakeholders atau pihak yang berkepentingan dalam hal ini adalah pejabat bisa menyusun undang-undang terkait dengan cepat. Jadi tak heran jika istilah lain yang sering digunakan adalah Undang-Undang Sapu Jagat. Tujuan penerapan Omnibus Law yang dilakukan oleh pemerintah memiliki beberapa manfaat yang didapatkan. Salah satunya adalah efisiensi perubahan atau pencabutan undang-undang sebelumnya, menghilangkan ego sektoral yang masih ada di undang-undang lama, serta hilangnya tumpang tindih peraturan atau regulasi. Terlalu banyak regulasi justru menimbulkan banyak permasalahan seperti adanya tumpang tindih undang-undang, sehingga konflik kebijakan pun terjadi antar lembaga atau kementerian. Konflik menimbulkan dampak buruk terhadap implementasi program pembangunan dan investasi di Indonesia. Pada akhirnya kesejahteraan masyarakat sulit untuk tercapai. Sebelum Omnibus Law, Indonesia memiliki dan juga menghadapi tantangan regulasi yang berbelit-belit, perizinan yang panjang, dan birokrasi yang kompleks. Hal ini mengurangi daya tarik Indonesia sebagai tujuan investasi. Omnibus Law diharapkan dapat menyederhanakan proses perizinan dan memotong birokrasi sehingga menarik lebih banyak investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Dengan tingkat pengangguran yang tinggi dan tantangan ekonomi yang semakin besar, pemerintah Indonesia memandang bahwa menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk bisnis akan memacu pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja baru. Sekian dari saya, poin-poin selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Dipersilahkan. Selamat siang kepada semua pihak yang terhormat maupun tim lawan yang kami hargai. Saya sebagai pembicara kedua dari tim pro akan memperkuat posisi kami terkait Omnibus Law dengan memberikan pembuktian dan analisis mendalam tentang manfaat nyata dari penerapan kebijakan ini bagi perekonomian Indonesia. Sebelumnya, rekan saya telah menjabarkan konsep dan pengertian dasar penerapan Omnibus Law. Izinkan saya meneruskan argumentasi dengan fokus pada 3 aspek utama yaitu peningkatan investasi, lalu penciptaan lapangan kerja, dan yang terakhir yaitu peningkatan daya saing nasional. Yang pertama adalah peningkatan investasi. Permasalahan utama yang menghambat investasi di Indonesia itu adalah perizinan yang panjang dan tumpang tindih. Omnibus Law memberikan solusi melalui penyederhanaan proses perizinan dengan sistem perizinan terintegrasi. Waktu yang dibutuhkan untuk memulai usaha dapat dipangkas signifikan dari rata-rata 13 prosedur menjadi hanya beberapa tahapan sederhana. Lalu untuk kepastian hukumnya, ketika regulasi jelas dan tidak saling bertentangan, investor memiliki landasan yang kuat untuk mengalokasikan modal mereka ke Indonesia. Ini bukan sekedar teori,
tetapi terbukti di berbagai negara seperti Singapura dan Korea Selatan yang telah sukses menerapkan konsep serupa. Lalu yang kedua, penciptaan lapangan kerja. Tim lawan mungkin berargumen bahwa Omnibus Law akan merugikan pekerja. Namun, data dan analisis komprehensif menunjukkan sebaliknya. Yang pertama, peningkatan investasi berkorelasi positif dengan penciptaan lapangan kerja. Setiap investasi baru bernilai 1 triliun rupiah berpotensi menciptakan rata-rata 3.000 lapangan kerja langsung dan tidak langsung. Lalu untuk fleksibilitas ketenaga kerjaan, justru memberikan ruang bagi pekerja untuk memperoleh pengalaman dan keterampilan baru. Sistem kontrak yang lebih fleksibel tidak menghilangkan hak-hak pekerja, tetapi membuka lebih banyak peluang bagi mereka yang belum memiliki pekerjaan. Lalu yang terakhir yaitu peningkatan daya saing nasional. Indonesia saat ini berada pada peringkat ke-73 dalam kemudahan berbisnis menurut Bank. Ini jauh tinggal dibandingkan negara tetangga seperti Malaysia yaitu 12 dan Thailand di peringkat 21. Dari ini, Omnibus Law memberikan kerangka untuk mengurangi birokrasi yang tidak perlu, lalu mengharmonisasi regulasi yang tumpang tindih, dan menciptakan iklim usaha yang kondusif. Dengan peningkatan ini, Indonesia berpotensi masuk dalam 50 besar negara dengan kemudahan berbisnis terbaik dalam 5 tahun ke depan, yang akan berdampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi. Sebagai penutup, saya selaku pembicara kedua dari Tim Pro, menegaskan bahwa Omnibus Law bukan hanya tentang mempermudah investasi, namun juga tentang membuka pintu kesempatan yang lebih luas bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada para pihak yang terhormat. Saya sebagai pembicara ketiga dari Tim Pro akan memperkuat posisi kami terkait Omnibus Law ini. Metode Omnibus memungkinkan pemerintah untuk mengkonsolidasikan 79 undang-undang ke dalam satu undang-undang cipta kerja. Metode ini mempercepat proses legislasi dengan memungkinkan modifikasi terhadap beberapa undang-undang dilakukan secara bersamaan, sehingga tidak perlu melakukan revisi satu persatu. Hal ini menghemat waktu dan sumber daya serta mempercepat pengadopsian kebijakan yang dibutuhkan masyarakat. Kebijakan ini lebih dari sekedar angka, namun untuk menunjukkan bahwa undang-undang yang tumpang tindih dan memperlambat kemajuan dapat dikonsolidasikan ke dalam satu arah, kebijakan yang efisien dan harmonis. Sebelumnya, pengurusan izin perusahaan dapat memakan waktu hingga 260 hari. Kini, dengan sistem OSS berbasis risiko, izin dapat diperoleh dalam waktu 1-30 hari. Lebih dari 3,7 juta UMKM telah menggunakan teknologi ini dan mereka berkembang lebih cepat karena tidak lagi terkendala administrasi. Iklim investasi akan lebih membaik jika kebijakan-kebijakan yang dianggap sebagai penghambat investasi disederhanakan. Hal ini sangat penting untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Adapun dampak yang ditimbulkan yaitu investasi asing langsung melonjak sebesar 14% ketika Undang-Undang Cipta Kerja diberlakukan. Menurut BPS, 8,3 juta lapangan kerja baru tercipta, dan perusahaan-perusahaan besar seperti Toyota dan LG mulai menginvestasikan triliunan rupiah. Mungkin terdapat beberapa kekhawatiran tentang potensi tantangan terhadap cita-cita demokrasi, keterbukaan, dan partisipasi publik dalam penggunaan proses Omnibus Law. Namun, sangat penting untuk diingat bahwa pemerintah telah berupaya untuk melibatkan banyak pemangku kepentingan dalam proses penyusunan undang-undang dengan menggunakan metode Omnibus Law. Keterlibatan publik dan konsultasi dengan banyak pemangku kepentingan terus ditingkatkan untuk mempromosikan transparansi dan akuntabilitas. Meskipun teknik Omnibus Law lebih dikenal dalam sistem hukum common law, hal ini tidak menghalangi untuk diadaptasi ke dalam sistem hukum Indonesia. Dengan perubahan yang tepat, strategi ini dapat digunakan secara efektif tanpa membahayakan prinsip-prinsip demokrasi. Bahkan sejak revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, metode Omnibus Law kini diatur secara hukum dan harus menyertakan partisipasi publik dalam pembentukannya. Jadi, metode ini bukanlah ancaman bagi demokrasi, melainkan bagian dari modernisasi hukum yang sejalan dengan dinamika zaman. Kesimpulannya, metode Omnibus Law adalah alat untuk menyelesaikan masalah-masalah nyata, seperti tumpang tindihnya undang-undang, birokrasi yang lamban, dan investasi yang terhambat. Ini adalah langkah progresif
yang jika dikawal dengan baik akan membawa manfaat besar bagi bangsa. Oleh karena itu, kami dengan tegas menyatakan bahwa metode omnibus adalah bentuk efisiensi kebijakan yang perlu dipertahankan dan disempurnakan, bukannya ditolak. Terima kasih.